pergulatan itu akan tetap kita lalui sampai kemari. Kalau udah sampai di sini nanti tenang, udah nggak ada dosa lagi. Jadi kalau ada orang yang risau, saya ini Pak Ustadz terlalu berat hijrah ini, sabar, menjelang mati aja ini. Setelah mati nanti istirahat insya Allah. Malaikat maut Pak Ustadz, istirahat itu bagi orang yang husnul khatimah, bagi orang yang taubat nasuha. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya. Kata siapa? Kata siapa mati itu istirahat? Apa istilahnya yang selalu orang bilang itu? Rest and peace. Peace in rest. Rib. Rest and in peace. Istirahat dalam kedamaian. Siapa bilang mati itu istirahat? Mati adalah laporan pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ya. Itulah mengapa selesai tausiah. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Mau, kata dia. Rest in peace. Tapi kalau tidak, pipis-pipis gitu. Bukan peace. Jadi banyak juga kadang saya heran, Ustadz Anu meninggal dunia, Ustadz Abdul Somad, terus tak ada meninggalkan apa-apa. Keluarganya datang, kaget saya itu. Apapun nggak ada ditinggalkannya? Enggak Ustadz. Loh, berapa lama dia menjadi Ustadz viral, pejabat-pejabat begitu banyak kenalan dia, nggak ada sama sekali, nggak ada Pak Ustadz. Rupanya dia tidak meninggalkan untuk di sini, ditinggalkannya untuk di sini. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Apapun tak ada ditinggalkannya, nggak ada Ustadz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keluarganya, ya keluarganya ya udah hidup dengan kehidupannya masing-masing. Tapi ada pula yang amat sangat banyak meninggalkan sesuatu. Tinggal juga. Yang meninggalkan yang banyak pun tinggal, yang meninggalkan tak ada pun tinggal. Bedanya mana? Yang banyak tinggal, yang tak ada tinggal. Tapi yang tak ada ini saya yakin banyak yang mendapatkan aliran pribadi karena tak bersisa sama sekali. Macam-macam. Ada pula yang meninggal nomor tetap aktif. Saya yang dapat, kaget. Kenapa nomornya masih kalian pakai? Saya bilang, buang lah ini, ganti nomor baru. Marah saya. Kenapa masih dipakai nomor ini? Terkejut saya. Sengaja nomor ini enggak kami buang. Kenapa? Karena masih banyak yang nagih. Oh, enggak jadi saya marah. Satu hari itu kadang sampai sekian orang masih menagih. Kalau kami buang nomor ini, khawatir kami. Karena di antara yang menghalangi ruh adalah hutang. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun. Illad dain, kecuali hutang. Nah, maka jangan sampai. Saya kalau mati, hutang saya tak ada. Dari dulu saya memang tak berani mengutang. Berapa kali saya ditawari orang hutang. Jadi nanti kalau saya mati ada orang yang nagih hutang, jangan percaya. Bohong. Saya tak pernah berhutang. Dari dulu, dari kuliah di Mesir, banyak buku catatnya. Tapi orang yang berhutang nggak bayar-bayar, banyak. Hati antum tengok. Karena saya orangnya tak sampai hati. Makanya bank saya tidak pakai transfer banking. Itu cara saya untuk memprotek diri saya. Karena kalau saya boleh transfer banking nanti habis dia. Nah, jadi alasan saya, Ustadz minjam, aku nggak bisa transfer banking. Kalau mau cash kau datang. Nah, mudah-mudahan tak berdatangan orang gara-gara ini.
Kalau Ustadz meninggal apalah yang mengalir? Ceramah Ustadz ini mengalir. Selama antum tetap share nih, insya Allah mengalir. Diamalkan orang, taubat orang, jamaah. Mungkin pahala ceramah ini sudah tidak utuh lagi 100. Karena ria, karena sum'ah, karena ingin dipuji, karena ingin dikomen, tidak utuh lagi. Tapi insya Allah entah 0, sekian persennya masih ada juga yang mengalir sedikit-sedikit. Yang dulu tolong pembebasan 100 sak semen, mungkin dibuatkan orang itu kamar mandi, dibuatkannya kelas, mungkin masih ada juga yang mengalir. Itulah yang lagi kita harapkan menghadap Allah SWT. Jadi dengan mengkaji mati itu, orang semakin bersemangat untuk hidup. Mengkaji mati bukan berarti orang putus asa untuk hidup. Dalam Islam dengan mengkaji mati, menurut yang saya rasakan dengan mengkaji mati, dengan mengingat mati, saya selalu berpikir bahwa tadi malam itu malam terakhir saya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mungkin ini malam terakhir aku ya Allah. Kalau ini malam terakhirku, berarti aku berhenti buat dosa. Kalau aku masih hidup besok pagi, berarti aku bisa beramal soleh. Tiba-tiba tadi malam tuh bangun. Tengok gelap. Oh, masih hidup lagi. Kenapa? Masih sakit digigit nyamuk. Saya tak tahan pakai AC. Maka di hotel dimanapun AC saya matikan. Baru saya paham makna AC itu gunanya untuk apa. Rupanya nyamuk itu lebih tak tahan dari saya. Jadi kalau dihidupkan hilang dia. Nah, itu. Masih bangun lagi kita, alhamdulillah masih jumpa sama antum, masih bisa silaturahim, masih bisa beramal soleh. Habis ini nanti kita silaturahim dengan Ustaz Qurtubi, habis itu silaturahim pula dengan jamaah umroh. Jadi tak jadi. Habis itu masih lagi ada acara program-program. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup hari ini, jadikan ziyadatan li fi kulli khair, tambahan amal baik. Wa ja'alil mauta, kalau kau takdirkan aku mati, wa ja'alil mauta rahatan, kematian menjadi istirahat. Doa dari Nabi itu. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati, jadikan kematian itu membuat aku istirahat dari segala perbuatan dosa. Jadi istirahat dari dosa itu ketika kita mati. Sebelum mati, godaan-godaan tetap ada. Tinggal lagi kemauan. Mau, takut, cemas, khawatir, atau tidak. Ketika lebih menang takutnya, nggak jadi dosa. Ketika lebih menang syahwatnya, jadi dosa. Pergulatan itu akan tetap kita lalui sampai kemari. Kalau udah sampai di sini nanti tenang, udah nggak ada dosa lagi. Jadi kalau ada orang yang risau, saya ini Pak Ustadz terlalu berat hijrah ini, sabar, menjelang mati aja ini. Setelah mati nanti istirahat, insya Allah. Malaikat maut Pak Ustadz, istirahat itu bagi orang yang husnul khatimah, bagi orang yang taubat nasuha. Jadi kalau ada orang mengatakan, marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya. Kata siapa? Kata siapa mati itu istirahat? Apa istilahnya yang selalu orang bilang itu? Rest and peace. Peace in rest. Rib. Rest and in peace. Istirahat dalam kedamaian. Saya rasa-rasa mau bawa spidol untuk nulis di bawah rib itu. Kata siapa? Siapa bilang mati itu istirahat? Mati adalah laporan pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ya. Itulah mengapa selesai tausiah. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Mau, kata dia. Rest in peace. Tapi kalau tidak, pipis-pipis gitu. Bukan peace. Mati itu sesuatu yang mengerikan. Tapi kematian juga kenikmatan yang luar biasa. Jangan habiskan air matamu untuk menangisi orang yang sudah kemari.
dalam Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kenapa? Karena mereka yang sudah sampai kemari ini sudah mengalami 3. Sudah melihat malaikat maut, sudah merasakan sakratul maut, dan sudah husnul khatimah, insya Allah kalau kita husnul khatimah. Kenapa Ustadz tetap nangis kalau cerita tentang Nabi, tentang ibu, tentang orang meninggal? Kenapa Ustadz tetap nangis? Saya bukan menangisi mereka, walaupun air matanya sama, raut wajahnya sama. Yang saya tangisi itu adalah, bisa tak aku husnul khotimah seperti mereka? Bisa tak aku mati itu sudah berwudu, sudah mandi, sudah. Saya kalau ingat ibu saya bawa dia menjenguk orang sakit di ruang ICU. Sampai belakang ini mengelupas karena terlalu lama di atas tempat tidur. Pulang di jalan, aku tak ada anak perempuanku. Kau laki-laki, adik kau laki-laki, dan kau sibuk, adik kau pun sibuk. Kalau bisa aku minta sama Allah, matilah aku tak pakai sakit. Betul dapatnya. Habis berwuduk, sakit kepalanya, meninggal. Sedang puasa sunat hari Senin, habis makan sahur, habis mandi bersih. Aku bolak-balik memandikan jenazah. Dia bisa mandikan jenazah, mengkapani jenazah. Banyak jenazah yang sulit-sulit, macam-macam ku tengok. Tak boleh diceritakan, menjaga aib orang mati. Kalau bisa aku mati sesudah mandi bersih. Habis mandi bersih, berwuduk, tinggal mau sholat, meninggal dia. Persis macam yang dia inginkan. Apa yang dicakapkannya, dapatnya. Yang saya tangiskan tuh, bisa tak aku macam itu? Itu yang saya tangiskan. Bukan masalah. Masalah dia meninggal, dia udah pergi, dia udah tenang, dia udah selamat. Dia sudah tenang. Kita bisa tak seperti itu? Dan apa yang kita terima itu adalah, kalau mau melihat orang punya kemuliaan, lihat sesudah mati. Karena makanya menulis biografi itu, ketika meninggal ibu saya, orang datang melayat sampai sejauh-jauhnya, sampai orang di kampung tuh berdiri tahun 1900. Selama kampung ini berdiri, baru inilah orang meninggal seramai ini mendoakan, kata keluarga-keluarga saya. Dalam hati saya, aku nanti mati masih ada tak orang? Makanya saya selalu bercerita tentang mati itu bukan untuk jamaah. Jenazah pasti diuruskan yang sudah fardu kifayah. Memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Tak ada jenazah orang beriman. Yang selalu saya bahas itu, saya sedang menasehati, menyadarkan diri saya bahwa kau nanti akan mati, Abdul Somad. Bahwa kau nanti akan dikubur, bahwa semuanya akan tinggal, Jadi kalau saya berjalan melewati, naik saya sendirian, menengok keris Ustadz Salim, rencong-rencong dari Aceh, saya bukan sedang melihat itu semua sebagai Abdul Somad. Saya melihat itu nanti santri-santri jamaah akan datang seperti melihat museum. Oh, ini almarhum dulu. Supaya dengan itu lebih bersemangat untuk beramal, supaya jangan sampai patah semangat, bosan melihat hidup. Jadi kalau ditanya apa yang membuat Ustadz terus bersemangat menyusun jadwal-jadwal ini, satu kunjungan 10 kali, pertama datang hari pertama 2, 3, 3, 2, 6, 10 titik mesti. Karena apa yang mau diharapkan nanti? Kalau orang-orang yang duitnya banyak, kaya, dibangunnya masjid banyak-banyak. Ustadz tolong doakan saya selesai masjid ini 99 masjid baru saya meninggal. Ada yang diharapkan? Saya apa yang saya harapkan? Yang saya harapkan itulah, dari 60 menit itu masuk aja ke hati jamaah itu 6 menit, diamalkannya 1 menit, jadilah. Masa dari 1000 orang, 2000 orang itu tak ada satupun yang beramal? Pasti ada 1-2. Dari 1000 orang itu tak ada satupun yang doanya dikabulkan Allah. Pasti ada orang-orang yang tulus ikhlas di situ. Oke lah yang di atas pentas itu nggak ada yang ikhlas. Mau kampanye semua.
Tapi yang di bawah-bawah itu, yang di pojok-pojok, yang bawa anak kecil, anaknya itu nanti. Itu kan doa-doa orang-orang yang dianggap hampa itu sebetulnya. Bukan berarti yang berdiri di atas mobil melambai itu. Itu kan semua ilusi itu. Itu akan hilang itu semua. Kenangan-kenangan. Memori yang hari ini viral akan diganti oleh memori yang lebih viral. Jadi dunia medsos ini mengajarkan kita tentang siap untuk tergantikan. Betapa hebatnya apa catwalk? Citayam. Tidak, tergantikan dengan bertanya-tanya. Habis bertanya-tanya, muncul lagi yang baru. 3 adik beradik, bapaknya yang paling tua. Dan tak lama lagi akan muncul lagi. Begitulah hidup. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya.